Halo semua, selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Evika dengan NIM akhir 009, Talita dengan NIM akhir 017, Fairan dengan NIM akhir 058, Salwa dengan NIM akhir 062, dan Lia dengan NIM akhir 124. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis common size terhadap dua perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama itu adalah Mustika Ratu. Itu didirikan pada tahun 1978 oleh Muriati Sudipyo. Dan juga perusahaan itu berawal dari usaha rumahan yang menggabungkan filosofi kecantikan keraton Jawa dengan bahan alami. Nah, sekarang ini Mustika Ratu itu berkembang menjadi produsen kosmetik, jamu, minuman kesehatan, dan juga spa. Nah, dan juga perusahaan Mustika Ratu ini telah go public pada tahun 1995 di Bursa Efek Indonesia dan juga ekspor ke berbagai negara. Nah, selanjutnya perusahaan yang kedua adalah Martina Berto yang berdiri sejak 1977. Nah, Martina Berto ini dikenal lewat merek ikonik seperti Sari Ayu, Dewi Srispa, Biokos, Caring Colors, PAC, dan juga Mirabella. Selanjutnya, kami akan membahas analisis common size vertikal dan horizontal dari masing-masing perusahaan. Laporan keuangan yang kami gunakan ini disajikan dalam bentuk rupiah. Yang pertama adalah analisis common size vertikal dari PT Mustika Ratu Tbk pada bagian neraca. Pada bagian aset, dapat dilihat pada tahun 2019, jumlah aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu Tbk ini adalah sebesar Rp532.762.947.995. Setiap akun yang ada pada aset, dicari persentasenya terhadap jumlah aset dan ditemukan hasil sebagai berikut. Dan ini berlaku untuk setiap tahun berjalan. Lalu yang selanjutnya, pada bagian liabilitas dan ekuitas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu Tbk itu adalah sama dengan aset, yaitu Rp532.762.947.995. Dan setiap akun pada liabilitas dan ekuitas ini dicari persentasenya terhadap total liabilitas dan ekuitas dan ditemukan persentase sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel. Yang selanjutnya adalah analisis common size vertikal PT Mustika Ratu Tbk pada laporan laba rugi dan penghasilan. Dapat dilihat pada tabel bahwa tahun 2019 penjualan bersih yang diperoleh oleh PT Mustika Ratu adalah sebesar Rp305.224.577.860. Setiap akun yang ada pada laporan laba rugi dan penghasilan ini dicari persentasenya terhadap penjualan bersih PT Mustika Ratu pada tahun yang sama, yaitu 2019. Lalu dapat dilihat pada bagian jumlah rugi atau laba komprehensif tahun berjalan itu adalah sebesar Rp667.528.270. Total ini mewakili sebesar 0,22% dari penjualan bersih PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2019. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2020 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis common size horizontal dari PT Mustika Ratu Tbk. Telah kami lampirkan analisis dari neraca horizontal di mana pada tahun 2019 PT Mustika Ratu ini memiliki aset sebesar 532,8 miliar, kemudian liabilitasnya sebesar 475,9 miliar dan ekuitasnya sebesar 56,9 miliar. Untuk tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan yang ada di PowerPoint kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan aset dari PT Mustika Ratu Tbk ini termasuk stabil, namun lebih banyak didorong oleh kenaikan persediaan daripada likuiditas. Selanjutnya, struktur liabilitasnya itu semakin bergantung pada utang bank jangka pendek. Kesimpulan dari ekuitasnya yaitu relatif solid dengan saldo laba meningkat. Lalu PT Mustika Ratu Tbk mengalami titik kritis pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yang menunjukkan volatilitasnya ekstrim pada kas dan liabilitas sehingga perlu strategi manajemen kas dan pengendalian utang jangka pendek. Selanjutnya, di sini kami lampirkan analisis laba rugi common size horizontal dari PT Mustika Ratu. Dapat kita lihat penjualan bersihnya atau net sales-nya dari common size horizontal ini menunjukkan bahwa tahun 2020 PT Mustika Ratu ini mengalami kenaikan laba sebesar 4% menjadi 104% dari tahun 2019. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 7% menjadi 107%. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 94%. Dan pada tahun 2023 naik 1% menjadi 99%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi sebesar 45% sehingga menjadi 55%, dan pada tahun 2025 proyeksinya naik lagi sebesar 38% sehingga menjadi 62%. Nah, dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan dari PT Mustika Ratu ini relatif fluktuatif, tidak menunjukkan pertumbuhannya konsisten, namun laba usahanya ini sempat naik
hingga tahun 2022, namun kembali negatif di tahun 2023 dan proyeksi ini masih tertekan. Nah, laba bersihnya ini cenderung kecil dan sering berbalik rugi, yang artinya profitabilitasnya ini belum stabil. Untuk hasil kedepannya pada tahun 2024 dan 2025, perusahaan ini harus menekan beban operasional dan juga menjaga efisiensi agar dapat mempertahankan laba. Selanjutnya kita masuk ke analisis common size vertical PT Martina Berto Tbk pada bagian neraca. Di tahun 2019 diketahui total aset sejumlah 591 miliar, 63 juta yang disusun oleh komponen dari aset lancar dan aset tidak lancar, dengan aset lancar menyumbang persentase sebesar 53,68% dari total keseluruhan aset, dan total aset tidak lancar menyumbang sekitar 46,32% dari total keseluruhan aset. Dan di tahun-tahun berikutnya dicari pula persentase dari masing-masing akun untuk mewakili keseluruhan total aset. Selanjutnya pada bagian liabilitas dan ekuitas diketahui pada tahun 2019 total liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset pada tahun 2019, yaitu sejumlah 591 miliar, 63 juta, dengan komponen total liabilitas mewakili sebesar 60,21% dan total ekuitas mewakili sebesar 39,79% dari total keseluruhan liabilitas dan ekuitas. Begitupun perhitungan di tahun-tahun berikutnya, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025, dicari persentase dari masing-masing akun yang mewakili total keseluruhan liabilitas dan ekuitas. Berikutnya, pada laporan laba rugi diketahui bahwa penjualan bersihnya sebesar 537,5 miliar di tahun 2019, dan kemudian dari masing-masing akunnya dicari persentasenya terhadap penjualan bersih. Dan diketahui total kerugian komprehensif di tahun berjalan, yaitu tahun 2019, sejumlah 65,502 juta yang mewakili sebesar 12% dari total penjualan bersih. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya adalah analisis common size horizontal pada PT Martina Berto. Di sini dilihat dari total asetnya pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan menjadi 166% dari tahun 2019. Di tahun 2021 menurun menjadi 121% dari tahun 2019. Tahun 2022 meningkat menjadi 122% dari tahun 2019. Di tahun 2023 itu menurun menjadi 114% dari tahun 2019. Di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 113% dari tahun 2019, dan di tahun 2025 pada bulan Maretnya itu mengalami total aset yang stabil sebesar 113% dari tahun 2019. Dari sisi liabilitas dan ekuitas itu, apabila dilihat itu persentasenya juga akan sama dengan persentase dari total aset tersebut. Selanjutnya itu analisis common size horizontal pada laporan laba rugi PT Martina Berto. Nah, di sini itu kita melihat dari akun penjualan netonya. Pada tahun 2020, penjualan neto itu mengalami penurunan menjadi 55% dari tahun 2019. Pada tahun 2021, penjualan neto itu turun menjadi 39% dari tahun 2019. Pada tahun 2022, penjualan neto itu naik menjadi 67% dari tahun 2019. Pada tahun 2023, penjualan neto itu naik menjadi 78% dari tahun 2019. Pada tahun 2024, penjualan neto itu mengalami penurunan menjadi 20% dari tahun 2019. Dan pada tahun 2025 Maret, penjualan neto itu mengalami penurunan menjadi 17% dari tahun 2019. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis common size horizontal PT Martina Berto adalah perusahaan PT Martina Berto ini semakin bergantung pada utang untuk membiayai pertumbuhan aset. Yang kedua itu ada peningkatan drastis piutang usaha pada pihak ketiga dan kerugian neto yang masih berlanjutan menjadi titik kritis. Dan yang terakhir, diperlukan peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan utang yang lebih baik untuk mencapai profitabilitas dan mengurangi risiko keuangan yang terjadi di perusahaan PT Martina Berto. Selanjutnya adalah perbandingan kinerja perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil analisis horizontal dan juga vertikal, kedua perusahaan ini tuh punya karakter kinerja yang cukup berbeda. Yang pertama adalah untuk Mustika Ratu. Penjualannya itu relatif lebih stabil, bahkan di beberapa tahun sempat mencatat pertumbuhan positif. Kalau dilihat dari analisis vertikal, struktur pendapatan mereka tuh lebih sehat dengan kontribusi laba kotor yang konsisten. Nah, selanjutnya adalah untuk Martina Berto, kondisinya itu agak berbeda, yang dimana mereka itu sempat mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020 sampai 2021, baik di sisi penjualan maupun laba usaha. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, performanya tuh mulai pulih lagi. Tapi meski begitu, margin keuntungan mereka tuh masih tipis, dikarenakan beban operasional yang relatif besar. Jadi meskipun tren pemulihannya itu terlihat, profitabilitas mereka tuh masih cukup terbatas. Nah, kalau dibandingkan, bisa kita simpulkan bahwa Mustika Ratu itu lebih unggul dalam hal stabilitas penjualan dan juga fondasi operasional.
Sementara itu, Martina Berto itu masih dalam proses pemulihan walaupun ada progres positif ke arah yang lebih baik. Jadi, dalam jangka panjang Mustika Ratu itu terlihat lebih kuat, tetapi Martina Berto tetap punya potensi jika strategi pemulihannya itu konsisten untuk dijalankan. Nah, selanjutnya adalah terdapat beberapa rekomendasi dari kelompok kami untuk kedua perusahaan agar kinerjanya lebih baik ke depannya. Yang pertama adalah Mustika Ratu, di mana Mustika Ratu ini perlu meningkatkan efisiensi biaya operasional. Selain itu, diversifikasi produk berbasis bahan alami yang lebih modern juga penting untuk memperkuat posisi Mustika Ratu dibanding kompetitor lainnya. Dan juga Mustika Ratu dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital dan juga e-commerce. YouTube-nya adalah untuk Martina Berto, yang dimana Martina Berto ini fokus utama ada pada strategi pemulihan keuangan, yaitu dengan mengendalikan beban operasional yang selama ini menekan margin keuntungan. Dimana Martina Berto itu juga bisa memaksimalkan brand ikonik seperti Sari Ayu atau Biokos dengan inovasi produk sesuai tren saat ini, misalnya skincare halal atau juga berbahan natural. Selain itu, ekspansi pasar ekspor perlu diperluas untuk mendukung target pertumbuhan 2025 dan juga mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.